Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kopinya pagi ini dari Papua. Sedap banget. Kiriman dari Ray ya. Thank you atas kiriman kopinya. Kopinya dari Four Brothers. Sayangnya nggak ada di belakang sini ya. Tadi ada di meja makan ya. Enak banget Ini kopi enak. Di depan saya ada, ini juga sama nih ya. Sarapannya telur ceplok. Aduh, ini telurnya enak banget ini. Saya harus makan cepat-cepat. Tapi ini lagi mau cerita sedikit ya. Cerita sedikit tentang atau opini saya tentang cryptocurrency yang sekarang sedang hancur-hancuran dan banyak orang menyesal segala macam gitu ya. Bahkan ada yang bunuh diri segala macam. Karena katanya uang yang nilainya yang tadinya dari 1 juta rupiah, satu koinnya itu berubah menjadi 1.000 perak atau 200 perak deh, nggak tahu ya. Jadi fenomena cryptocurrency itu harus kita pahami sebenarnya apa itu sih cryptocurrency gitu ya. Cryptocurrency itu apa gitu. Ada cerita yang lebih panjang ya, tetapi kita lihat cryptocurrency itu bisa jadi dua lah ya. Satu, janjinya sebagai alat bayar yang seperti yang dicanangkan dengan Bitcoin pada awalnya akan idenya adalah menggantikan fungsi mata uang apapun ya, dolar kah atau apa yang dikendalikan oleh centralized system bank gitu ya, sehingga menyulitkan dan terlalu banyak regulasinya, terlalu banyak ininya sehingga menyulitkan dan tidak global. Maka dimunculkanlah cryptocurrency dalam contoh yang awalnya itu adalah Bitcoin untuk menjadi sebagai alat bayar yang bersifat global dan tidak ada ininya ya, batasannya. Tentu saja itu ada aspek positif dan negatif. Yang negatifnya misalnya orang bilang bisa dijadikan dijadikan alat untuk money laundering. Tentu saja bisa. Dan lain-lain sebagai pun emas juga bisa dijadikan alat money laundering, meskipun emas susah ya karena bentuknya fisik ya. Kalau cryptocurrency kan enggak, bisa dikirim seseorang ngirim sesuatu ke Ukraina misalnya, ke Afghanistan, ke manapun ya, ke Nigeria bisa ya. Jadi itu dengan sesuatu hal yang cepat. Gitu ya. Nah, tetapi kalau di Indonesia dan negara lain itu tidak bisa digunakan sebagai alat bayar karena alat bayar yang sah di negara tersebut tentunya mata uang yang bersangkutan. Contoh di Indonesia pembayaran yang sah itu dengan rupiah ya. Jadi mata uang kita itu rupiah. Kalau saya jualan komputer gitu ya, misalnya saya jualan komputer atau jualan handphone harus dengan rupiah. Dolar pun nggak boleh. Jualan handphone, ini harganya berapa? $300. Oh nggak boleh. Harus dirupiahkannya berapa gitu. Rupiah, ya itulah ya. Rupiah. Nah, kenapa begitu? Biasanya negara itu menjamin ya uangnya. Maka negara itu berhati-hati mengenai berapa banyak dia harus menerbitkan uangnya gitu ya. Terus nilai uangnya dan seterusnya. Itu bisa menjadi perdebatannya, tetapi pada prinsipnya negara harus bertanggung jawab. Makanya dia hati-hati gitu ya. Untuk jenis cryptocurrency negara nggak punya urusan. Ya, negara itu nggak bisa ngatur. Cryptocurrency itu sebagai kayak internet, nggak bisa dibendung. Technically nggak bisa dibendung, jadi susah ya. Mau gimanain juga. Semua negara di dunia, governments all over the world nggak bisa gitu ya. Jadi susah. Yang kedua, karena nggak bisa dipakai jadi alat bayar yang sah sebetulnya, maka dia digunakan di bawah tanah ya, di bawah tanah. Nah, tentu saja ya tadi nilainya berubah-ubah ya. Nah, nilainya berubah-ubah kenapa? Karena dia sebagai aset. Kemudian si cryptocurrency ini dianggap sebagai aset. Aset itu apa? Ya, aset itu ya kayak kita punya contoh yang saya ambil contoh itu batu akik. Jadi ini saya ambil contoh, ini saya pernah nulis ya. Nanti saya linknya saya berikan di sini. Ini saya nulis ada di webnya Stay ITB ya, itu ada gitu ya. Jadi the Bitcoin phenomenon is like the batu akik euphoria gitu ya. Jadi nanti saya linknya saya tunjukkan gitu ya. Jadi ini ya seperti batu akik gitu ya. Jadi maksudnya gimana? Ini saya nggak tahu saya nulis di mana ya. Aduh ya tentang Bitcoin ya. Jadi tapi ini tulisan lama saya.
yang masih masih tetap sama. Jadi kalau kita bicara tentang aset, ya aset itu bisa apa saja bentuknya. Bentuknya misalnya batu akik tadi ya, bentuknya ikan koi, bentuknya lukisan, bentuknya album. Ini album cover art dari album-album piringan hitam, buku, kaset atau uang juga ya. Ya ini ya itu ya. Jadi yang namanya aset bisa macam-macam karena dia punya bentuknya, kebetulan aset ini bentuknya fisik semua ya. Tapi aset pun bisa yang tidak fisik, bentuknya digital. Contohnya NFT gitu ya. Anyway, kalau aset ya nilainya suka-suka ya, suka-suka terhadap pasar. Misalnya tadi itu piringan hitam itu mau dijual berapa coba? Ya kalau dilihat bahannya kan cuma kardus, dicetak, di dalamnya ada vinilnya ya, ada piringan hitamnya. Ya jadi ada piringan hitamnya, ya terserah harganya berapa ya. Piringan hitamnya ya kalau secara fisik ini mah mungkin berapa? Katakanlah kardusnya gini-gini kalau dicetak banyak berapa? 10 ribuan ya, 20 ribuan. Ininya vinilnya mungkin dicetak 10 ribuan juga kalau banyak ya. Jadi 20 ribu ini ya. Tapi kalau dijual ya bisa 20 ribu lah ya. Yang ini bilang ini maaf ya, piringan hitam ini dijual saya nggak tahu ya. Nah itu tadi ya, di pasaran ini bisa dijual $1 ya, 10 ribu perak bisa. Tapi bisa juga dijual $100, tergantung ya itu tadi pasarnya. Contoh lagi kaset ya. Kaset ini saya kebetulan yang ada di meja ya. Kaset ini kaset lagu lama ya. Kalau secara kaset dulu ini saya beli berapa nih? Biasanya suka ada harganya. 1.500, 2.500 perak dulu ya. Kalau sekarang mungkin dihargai berapa? 50.000, 100.000. Kalau ini kolektor items, ini kebetulan lagunya Suara Mardika Band ya. Bisa berapa? Mau dibeli berapa? 50.000, 100.000, atau bahkan 5.000 perak ya. Nah tadi itu yang kita sebut aset, maka dia ya tergantung permintaan. Itulah sebabnya saya ambil contoh kayak batu akik. Maka jangan berkecil hati kalau nilainya berfluktuasi. Contoh misalnya saya membuat koin Budi Raharjo ya, BR coin ya, atau BR token, atau BR apalah, BR token, BR coin, BR coin lah ya, biar jelas bahwa itu cryptocurrency contohnya. BR coin nggak ada maknanya. Siapa yang mau pakai BR coin kan ya? Nggak ada. Saya jual satu koin BR coin 10.000 perak juga nggak ada yang mau ya. Nah, tiba-tiba misalnya ya, Elon Musk bilang, di Indonesia tuh ada BR coin keren banget. Tesla bisa dibeli dengan BR coin. Teng, langsung naiklah BR coin saya itu harganya satu koin karena tadi di endorse oleh si Elon Musk. Oh, meskipun yang beli Tesla di mobil di Indonesia Tesla belum banyak ya. Oh, tuh tiba-tiba atau Toyota bilang ya, Astra bilang ya, mobil yang paling keren masih apa ya? Xenia ya. Avanza, kalau Toyota Avanza, kalau Xenia itu Daihatsu ya. Mobil Avanza bisa dibeli dengan BR coin. Nah, langsung nilai koin saya nilainya naik ya. Terus tiba-tiba berikutnya hari minggu depannya pemerintah melarang penggunaan BR coin, langsung jatuh lagi. Tiba-tiba minggu berikutnya lagi BR coin boleh digunakan tetapi untuk lingkungan tertutup, naik lagi ya. Jadi nilainya itu sangat tidak stabil ya. Nah, tentu saja artinya apa? Artinya banyak orang yang mengatakan bahwa yang seperti itu banyak aspek gamblingnya. Jadi itu yang makanya ini ya, banyak aspek tebak-tebakannya gitu. Dan itu karena tidak di backup oleh sesuatu ya. Kalau tadi rupiah ada apa-apa kita bisa mengadu kepada pemerintah, bisa marah-marah. Kalau tadi BR coin ya Anda ngadunya ke saya. Tapi misalnya saya udah ngumpulin duit terus saya bilang oke, saya sudah terkumpul katakanlah 20 triliun gitu. Bye-bye. Saya pindah aja ke Singapura gitu, atau saya pindah ke Australia, atau saya pindah ke Amerika, atau pindah ke Kanada gitu. Dengan 20 triliun saya ya sudah. Anda nggak bisa apa-apa. Ya pemerintah bilang ya salah Anda sendiri. Nah itulah sebabnya ya. Jadi pemerintah juga pusing dengan ini. Kalau ada apa-apa nanti yang ini pasti ngadunya ke pemerintah. Pasti kalau ada apa-apa. Ya, tapi gimana lagi? Itulah sebabnya maka kita harus berhati-hati dengan cryptocurrency. Bagi saya blockchain itu algoritmanya luar biasa karena bisa dipakai untuk macam-macam ya. Itu teknologi yang luar biasa ya, secara teknologi. Tadi malam pun saya ngajarin blockchain luar biasa. Cryptocurrency salah satu aplikasi dari blockchain itu bagus nggak? Bagus. Karena saya juga membutuhkan sebuah cara untuk membayar yang murah dan cepat.
Contoh, saya buat lagu di toko musik digital saya ya, di Insan Musik ya, insanmusik.id, nanti Anda lihat itu ya. Kalau saya jualan lagu katakanlah Rp5.000, gimana cara belinya Rp5.000? Porsi saya sebagai, ini saya buka-bukaan ya, porsi saya sebagai ininya tokonya, paling saya dapatnya berapa? Saya sangat mendukung artis, jadi itu porsi terbesar ke artis. Paling dari penjualan itu saya dapat 1.500 perak ya. Itu kotor, berarti kan kalau saya harus membayar server, software, admin segala macam, berapa yang harus saya inikan ya untuk membayar semuanya, itu cost-nya sangat tinggi ya. Nah, kalau misalnya penjualan satu lagu itu tadi 5.000 perak dan porsi saya 1.500, biaya transaksinya 5.000 perak, tekor lah saya. Jadi gitu. Jadi saya mendukung adanya cryptocurrency itu adalah memungkinkan transaksi dengan biaya cost yang murah ya. Kalau biaya transaksi per transaksi bisa Rp10, wow itu sangat alhamdulillah banget ya. Nanti ada yang jualan-jualan barang-barang kecil, misalnya jualan jualan pisang gitu ya, jualan jeruk gitu ya, atau jualan lotek gitu ya, bisa pakai itu ya, bisa pakai cryptocurrency tadi. Ya karena itu tadi ya, cost-nya menjadi lebih kecil. Harapannya gitu, janjinya kayak gitu, belum kejadian. Itulah sebabnya saya masih menantikan implementasi cryptocurrency yang sesuai dengan janjinya, itu bisa cepat, jadi transaction per second-nya tinggi. Yang kedua yang utamanya sebetulnya biaya transaksinya murah. Itu ya. Jadi kesimpulannya apa? Nggak ada kesimpulannya. Silahkan Anda ambil sendiri, bahwa kalau Anda ingin terjun ke cryptocurrency, berhati-hatilah. Saya sendiri tidak. Karena dalam kondisi seperti ini, menurut saya belum menemukan solusi yang baik untuk cryptocurrency sebagai suatu cara untuk memudahkan pembayaran. Gitu ya. Nanti kita diskusikan lagi, ini panjang lebar ya ceritanya gitu. Tapi untuk Anda yang invest cryptocurrency ya bersabar saja lah ya. It's your choice, pilihan Anda, nggak usah sedih, nggak usah apa, ya sudah. Gitu ya. Kalau saya sendiri kebetulan tidak ikutan. Gitu. Terima kasih semuanya, sehat semuanya ya. Salam salam sejahtera, salam sabar semuanya gitu ya. Selamat pagi, saya harus ngabisin kopi saya dan sebetulnya mau sarapannya tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.